Retakan dalam perundingan antara Amerika Serikat dan Iran adalah fakta yang diakui bahkan oleh pengamat yang terlibat langsung dalam orbit wacana strategisnya, Muhammad Marandi. Dalam komentarnya di Al-Mayadin menegaskan bahwa jurang perbedaan di antara kedua belah pihak bersifat mendasar dan tidak dapat dijembatani. Iran tidak akan meninggalkan prinsip inti dan tidak akan melepaskan program nuklirnya. Pernyataan ini bukan sekadar posisi diplomatik. Pernyataan ini adalah penegasan identitas politik yang tidak bisa dinegosiasikan. Ketika fondasi perundingan itu sendiri runtuh, maka seluruh panggung diplomasi terbuka sebagai apa adanya. Instrumen tekanan, bukan jalan menuju keadilan. Perundingan berubah menjadi drama penindasan yang disusun rapi untuk memoles citra dan mengelabui opini publik global. Dalam konteks ini, tidak tersisa alasan rasional bagi Iran untuk memperlakukan rezim Donald Trump sebagai mitra beradab dalam dialog. Yang terjadi bukan dialog, tapi pemaksaan kehendak yang dibungkus prosedur. Peringatan Profesor Marandi memperjelas arah berikutnya, bahwa Amerika Serikat sangat mungkin meluncurkan tindakan agresi baru. Namun langkah seperti itu tidak mengandung prospek kemenangan. Yang ada justru potensi kegagalan strategis dengan konsekuensi luas. Konflik terbuka tidak akan berhenti pada garis batas geografis Iran. Ia akan menjalar ke sistem global yang rapuh, mengguncang rantai energi, memukul ekonomi dunia, dan menempatkan sekutu-sekutu Washington dalam posisi rentan. Uni Emirat Arab disebut secara eksplisit sebagai salah satu pihak yang akan merasakan dampak bencana. Dalam horizon yang lebih luas, setiap agresi terhadap Iran identik dengan serangan terhadap simbol ketahanan kolektif bangsa-bangsa yang menolak tunduk kepada dominasi. Iran tidak berdiri sebagai entitas terisolasi. Iran menjelma sebagai titik temu kesadaran global yang menolak hegemoni dan menuntut kemerdekaan substantif. Serangan terhadap Iran tidak dapat direduksi sebagai eskalasi regional. Ia merupakan benturan terhadap gagasan tentang martabat manusia itu sendiri. Implikasinya bersifat sistemik. Ketegangan di jalur energi dunia akan memicu lonjakan harga yang membakar struktur ekonomi global. Front-front resistensi akan bermunculan bukan sebagai orkestrasi tunggal, melainkan sebagai respon organik dari komunitas-komunitas dunia yang selama ini ditekan. Sistem keuangan internasional yang bergantung pada stabilitas semu akan menghadapi tekanan yang tidak dapat dikendalikan. Semua ini bukan proyeksi spekulatif, tapi konsekuensi logis dari eskalasi terhadap aktor yang telah menjadi simbol strategis global, Iran. Dimensi yang lebih menentukan terletak pada legitimasi. Tatanan hegemoni yang dibangun selama puluhan tahun berdiri di atas klaim moral tentang keteraturan dan hukum. Agresi terhadap Iran akan membuka lebih jelas lagi wajah jahat Amerika di hadapan dunia. Ketika legitimasi runtuh, kekuasaan kehilangan fondasi pembenarannya. Pada titik ini, krisis tidak lagi bersifat militer atau ekonomi semata, melainkan krisis eksistensial bagi sistem itu sendiri. Iran dalam kerangka ini melampaui definisi negara. Iran tampil sebagai poros yang memobilisasi resonansi moral dan politik lintas batas. Daya tarik ini tidak bersumber pada kekuatan militer semata, melainkan pada posisi simbolik sebagai representasi perlawanan terhadap dominasi Amerika Serikat. Resonansi itu bahkan menembus masyarakat di dalam Amerika sendiri, menunjukkan bahwa konflik ini tak lagi sekadar antar negara, melainkan antar visi tentang tatanan dunia yang bebas hegemoni. Parameter ini sudah terbukti dalam dinamika lapangan. Setiap tekanan justru memperluas simpati dan memperdalam konsolidasi sekitar Iran. Setiap ancaman memperkuat posisi simboliknya. Dalam konfigurasi seperti ini, kalkulasi konvensional tentang kekuatan menjadi tidak memadai. Yang berhadapan bukan hanya militer dengan militer, melainkan narasi dengan narasi, legitimasi dengan delegitimasi. Namun seluruh parameter itu tidak mengubah watak kepemimpinan di Washington. Donald Trump menunjukkan pola keputusan yang mengabaikan konsekuensi rasional dan reputasi global. Keteguhan Iran dalam posisi ini tidak bergantung pada perubahan sikap lawan. Iran tidak pernah berharap Donald Trump berubah. Keteguhan itu berdiri pada kesadaran bahwa konfrontasi dengan kekuatan yang menolak mundur justru mempercepat proses delegitimasi dan keruntuhan tatanan hegemonik. Dengan demikian, alasan bagi Iran untuk melawan tidak lagi bersifat parsial dan defensif. Alasan itu sudah lengkap, menyatu antara prinsip realitas strategis dan dinamika global. Laga yang akan dihadapi bukan segera konflik politik, tapi pertarungan abadi antar dua sistem nilai. Refresh your mind.